Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Nah, terima kasih telah menyaksikan video saya, dan di sini saya akan memaparkan atau materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 3 yang terdiri dari ada Mas Sadewa, ada Kang Paki, ada Kang Irsad, ada Kang Jundi, ada Kang Ropa, ada Teh Aneta, ada Azahra, ada Diandra, ada Salma, dan Khofifah. Nah, apa sih materinya? Nah, materinya adalah Qososul Quran. Baru tahu ya ada Qososul Quran. Nah, saya jelaskan di sini ringkasan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Qososul Quran adalah berasal dari bahasa Arab jamak yang dari kata kisos yang artinya atau tatabul al-athar yang artinya adalah berarti bisa mengulang kembali. Nah, ada menurut istilahnya juga adalah fa'artadan alal athari hima qososon, yang artinya adalah lalu keduanya kembali mengikuti jejak masa lalu atau masa mereka semula. Nah, Qososul Quran ini menjelaskan tentang ihwal umat terdahulu. Jadi kisah-kisah umat terdahulu itu diceritakan pada Qososul Quran. Nah, ada juga pembagian dalam Qososul Al-Quran. Yang pertama adalah dari segi waktu. Nah, segi waktu, apa itu segi waktu? Nah, segi waktu itu tercakup dalam dua hal, yaitu tentang periode dan contoh-contohnya. Kayak seperti hal-hal yang gaib, tahu, yang tidak dapat terlihat oleh panca indera, seperti kisah Isra Miraj. Nah, Isra Miraj tuh kayak kalau pakai logika tuh kayak mustahil ya kalau kita pikirkan. Tetapi kalau kita mempunyai iman yang kuat dan tekad, maka kita harus mempercayai Isra Miraj tuh perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dalam segi waktu. Yang kedua adalah dari segi materi. Nah, di sini dijelaskan bahwa dari segi materi itu banyak. Cuman salah satu yang saya ambil tuh adalah dari kisah dakwah, mukjizat. Kalau dakwah tuh para nabi yang terdahulu mendakwahkan ajaran umat Islam. Nah, yang kedua tuh yang ada di dalam Al-Quran, contohnya kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim tuh yang mau dibakar sama api, akan tetapi Allah atau mukjizat Nabi Ibrahim adalah mendinginkan api tersebut, seolah-olah tidak terasa apa-apa. Nah, itu. Yang ketiga adalah dari segi pelaku. Siapa aja pelakunya? Ada manusia, ada jin, ada malaikat, dan ada juga binatang. Nah, kalau saya ambil aja ya, kategorinya itu adalah manusia, seperti Ali Imran, seperti Luqman dan lain-lain. Contohnya Luqman tuh seseorang ayah yang sangat taat kepada Allah, menjaga keluarganya, anaknya, ibunya itu. Nah, saking solehnya Luqman ini, seorang ayah ini, maka Allah tuh menempelkan atau mencantumkan namanya dalam Al-Quran. Berarti Masya Allah ya, Luqman tuh. Yang keempat adalah dari segi panjang dan pendeknya. Apa sih maksudnya? Nah, di segi panjang pendeknya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah kisah panjang, seperti kisah Nabi Yusuf, itu dalam surat Al-Quran, dalam Quran surat Yusuf. Nah,
dalam Quran surat Yusuf tuh semua menceritakan tentang Nabi Yusuf. Nah, yang kedua adalah kisah tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, diseimbang seperti Ashabul Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi itu seseorang yang membela agama Islam, dikejar-kejar oleh kaum kafir sehingga berteduh atau diamlah di dalam gua. Dan lebih terkejutnya lagi tuh mereka tertidur selama 300 tahun. Ditambah harimau. Wah, tidurnya bersama harimau. Masya Allah. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah kisah pendek. Kayak Nabi Ibrahim, kayak astagfirullah, bukan Nabi Ibrahim. Kayak Nabi Idris, Dzulkifli, Ilyas, dan Ilyasa. Nah, itu jarang banget kan Al-Quran menceritakan kisah-kisah para nabi tersebut. Itulah kisah pendek. Dan yang terakhir adalah berdasarkan jenis. Nah, terus yang selanjutnya adalah Qasasul Quran tuh terbagi ada 2. Ada kisah tarik, yaitu ada sejarah nabi dan rasul. Yang kedua ada kisah tamsiliyah, yang perumpamaan atau pencerminan nabi. Dan di sini ada faedah-faedah kita mempelajari Qasasul Quran. Yang pertama adalah memahami metode dakwah para nabi. Nah, kita sebagai umat muslim, kita juga harus selalu menjalankan ajaran-ajaran terdahulu, yaitu dakwah. Bagaimana sih cara berdakwah? Nah, ambil metode-metode yang terdahulu, atau yang udah disampaikan oleh para nabi. Yang kedua adalah mengoreksi para ahli kitab. Yang ketiga adalah meneguhkan hati Rasulullah atas agama Allah. Yang keempat adalah menebak kebohongan para ahli kitab atau hujah. Nah, itu untuk faedah Qasasul Quran. Sebenarnya banyak ya yang dipaparkan oleh kelompok 3, tetapi saya yang kurang menulisnya. Nah, ada hikmah kita mempelajari Qasasul Quran. Yang pertama adalah menjelaskan ketinggian mutu sastra balaghah Al-Quran. Yang tahu ya, yang saya selalu astagfirullah, membaca Al-Quran, murojaah, itu saya tuh selalu melihat tajwid atau nahwu sharafnya Al-Quran, atau artinya juga. Chandra selalu memerhatikan setiap kata per kata dalam Al-Quran itu memang jelas banget, tidak ada yang salah. Nahwu sharafnya itu ya Allah, Masya Allah. Ternyata Al-Quran itu seistimewa ini. Penyampaiannya tuh jelas, fasih, terus berdampak bagi kita juga, berbekas nih kan. Wah, ternyata ada kisah Al-Quran yang menampar diri kita. Kita sebagai umat Islam tuh, atau kita sebagai umat manusia tuh tidak akan luput dari kesalahan. Terus bagaimana cara kita sadar diri dalam diri sendiri? Kita lihat aja di surat Al-Ma'arij ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan secara mengeluh. Idza masyahu syarru jajua. Ketika dia diberi kelimpahan harta, dia akan kikir. Wa idza masyahu syarru jajua. Tetapi ketika ditimpa musibah, maka dia berisik. Nasi orang lain ditimpa ke situ. Nasi orang lain. Nah, itu salah ya teman-teman. Tapi illa musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Kenapa?
alladzina hum 'ala sholatihim daimun. Karena mereka khusyuk dalam sholatnya, karena bersungguh-sungguh mereka tuh mencari ridho Allah. Nah, yang kedua adalah membuktikan ketinggian mukjizat Al-Quran. Aduh, ini gak usah diragukan lagi ya. Al-Quran tuh pedoman bagi hidup kita. Kan kalau kita di negeri Indonesia tuh ideologinya tuh pada Pancasila. Tetapi kita umat Islam, ideologi atau pedoman hidup kita tuh pada Al-Quran. Ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah untuk lebih memperhatikan kisah-kisah Al-Quran. Seperti yang tadi ucapkannya, Qasasul Quran tuh menceritakan. Dan himbau lagi, Al-Quran tuh bukan kitab atau bukan yang membahas tentang kisah-kisah sejarah umat terdahulu ya teman-teman. Ingat, Al-Quran tuh pedoman hidup kita. Mau itu fikih, akidah, banyak lah pokoknya mah. D. Yang terakhir, menunjukkan perbedaan tujuan tiap kali pengulangan penyebutan Al-Quran. Nah, itu. Yang terakhir adalah, bukan terakhir. Sebelum terakhir adalah karakteristik kisah dalam Al-Quran. Nah, karakteristik ini merupakan ilahiyah, yang artinya adalah tidak bisa diragukan lagi. Simpan weh. Nah, salah satunya adalah disampaikan secara indah. Jadi Al-Quran itu disampaikannya secara indah ya teman-teman. Tidak pebalatak kisah-kisahnya itu. Nah, yang kedua adalah bersifat universal. Nah, bersifat universal itu adalah bersifat keseluruhan. Jadi mau umat-umat yang non muslim tuh dijelaskan di Al-Quran juga. Nah, C. Bisa dibuktikan filosofis atau ilmiahnya melalui sejarah. Apabila kita ragu dalam hal-hal goib terdahulu, maka dibuktikannya tuh secara filosofis dan ilmiah yang sejarah tuh. Dan yang terakhir adalah disampaikannya melalui dialog dinamis dan rasional. Nah, perlu dicantumkan lagi ya, disampaikan tuh secara dinamis dan rasional. Dan terakhir adalah tujuan. Yang pertama adalah penegasan wahyu ilahi. Yang kedua adalah pelajaran bagi manusia. Nah, yang ketiga adalah penguat jiwa nabi. Dan yang terakhir adalah pendidikan akhlak. Nah, jadi teman-teman, kita mempelajari Qasasul Quran tuh, yang kita pelajari yang waktu di sekolah tuh, itu tuh cuman seecit. Itu lebih banyak lagi ilmu Allah tuh banyak, ibaratkan seperti jari kita mencelupkan kepada laut. Cuman segitu yang didapat. Laut itu luas banget ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk membaca Al-Quran ya teman-teman. Karena itu adalah tujuan atau bisa meluruskan hidup kita. Nah, cukup sekian mungkin dari saya, Chandra Maulana. Mohon maaf bila atas kesalahan yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.